tidaklah satu komunitas, satu kaum, satu kelompok berkumpul di sebuah rumah Allah Ta'ala. Mereka di situ berkumpul dan membaca Al-Quran sambil mentadabburi dan mempelajarinya, maka mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, doa dari para malaikat, dan bahkan ikan-ikan pun di lautan turut serta mengucapkan doa kepada kelompok ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, mereka yang duduk itu ampunilah, rahmatilah, kasih sayangilah. Subhanallah. Ini adalah sebuah kabar gembira kepada kita yang selalu gemar mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala, membaca ayat Allah Ta'ala, lalu mentadabburinya. Bapak dan Ibu, kita berada di penghujung surat Al-Ghasyiyah. Masih ingat Bu? Surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Itu ayat yang akan kita tadabburi bersama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita untuk merenung ciptaan-ciptaan Allah. Hadisnya begini: tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Umatku, kata Rasulullah, merenunglah, bawalah pikiranmu tentang makhluk Allah Ta'ala. Mulai dari tubuh kita, udah banyak ayat-ayat yang mengajak kita untuk merenung diri kita. Mulai dari penciptaannya, ya kan? Yang awalnya dari setetes air hina berubah jadi segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu dari situ dijadikan tulang belulang, ada yang jadi mata, dan selanjutnya lalu lahir. Diajak sama Allah untuk berpikir. Wala tafakkaru fi dzatillah. Tapi jangan kamu coba-coba sekali-kali memikirkan zat Allah. Bagaimana Allah itu? Ini bahaya. Banyak orang yang pengen akhirnya, mohon maaf, gila dan stres. Dia pikirkan zat Allah. Allah itu seperti ini. Ini. Itu merusak. Barometernya kalau sudah tentang Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama serupa dengan Allah Ta'ala. Dari zatnya, kekuasaannya, keagungannya, tidak bisa. Dan nikmat terbesar nanti
untuk orang-orang penghuni surga adalah tatkala ila rabbiha nadhirah, tatkala kita memandang Allah Ta'ala. Sama seperti Bapak dan Ibu, setiap saat kita menghadap kiblat sholat, lalu Allah beri kesempatan berangkat ke Mekah. Ya, inilah kiblat umat Islam, namanya Ka'bah. Gemetar jiwa kita. Ya, alhamdulillah tahun ini yang menjadi ketua kloter jamaah Pasaman dan beberapa kabupaten biasanya kita gabung ke pesisir selatan, biasanya gabung ke ya. Ini alhamdulillah tahun ini itu Pak Muhsinin lulus sebagai ketua kloter. Tahu Pak Muhsinin Bu? Pak Muhsinin itu kini kasih haji. Kantornya sekarang besar. Pelbun pelaksana haji dan umrah. Alhamdulillah beliau lulus ujian sampai ke Padang dan akan mendampingi jamaah kita. Ini kantornya di bypass dekat imigrasi, dekat kantornya Bu Ius sama di kanan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, la tafakkaru fi dzatillah. Jangan engkau memikirkan zat Allah. Nah, dalam ayat yang akan kita baca atau kita tadabburi ini, Allah Ta'ala mengajak kita untuk merenung 4 hal. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, habarkan kepada kita ayat pertama tentang hadithul ghasyiyah, semestinya berita tentang hari kiamat itu menjadi perbincangan hangat di dalam diri kita, ya kan? Untuk memotivasi diri kita, sehingga disebut hadis. Hadis itu perbincangan. Bapak pergi ke kantor, yang berbincang di hati kita adalah tentang hari kiamat. Berangkat ke rumah, yang berbincang di hati kita, yang berbisik di hati kita ada hadithul ghasyiyah, sehingga tidak kita goyah, ya kan? Di jalan itu tetap berada di rel yang aman, insya Allah. Dan hari kiamat nanti Allah sebut dibagi manusia itu kepada 2 wajah muka. Ada muka yang berseri-seri, mudah-mudahan golongan itu kita. Ada muka yang subhanallah, na'udzubillah, wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Ada yang wajahnya merenung, memikirkan amal-amal selama di dunia. Ya, kealfaan. Kalau udah mati, tidak ada cerita alfa lagi. Selesai udah, tinggal menghitung. Mulai dari kita dewasa, sholat yang ditinggalkan dicatat, ya, peramai kita. Itulah kita disebut dengan mukallaf. Mukallaf. Yang namanya mukallaf kita dibebani, betul nggak? Mukallaf. Kalau kita sudah dewasa, kita sudah ada beban kita di pundak, tandanya kita sudah dewasa. Itu semua sampai mati dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Allah Ta'ala menyebut itu, maka Allah mengajak kita. Dia ceritakan tentang surga, bagaimana surga itu subhanallah penuh dengan kenikmatan. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiya fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah. Di surga itu sudah tersusun rapi dipan-dipan, tempat tidur, minum-minuman, semua tersusun indah. Dan
ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Inti dari semua sifat surga tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah tersirat dalam hati kita bagaimana indahnya surga. Setelah itu Allah Ta'ala mengajak kita untuk merenung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka, nih ayatnya nih, afala yanzuruna, apakah mereka tidak memperhatikan, tidak merenung? Yang zuru itu sebenarnya, yang zuru itu melihat. Tapi kan kalau cuma melihat aja nggak cukup. Dalam bahasa Arab itu ada namanya ro'a, ada namanya nazoro. Kalau ro'a itu melihat, tapi kalau nazoro lihat dengan mata, baca dengan hati, pikirkan dengan akal, itu nazoro. Makanya Allah sebut yang zurun. Afala yang zurun ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak merenung bagaimana diciptakan onta? Pertama onta, itu yang pertama. Yang kedua, wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan apakah mereka tidak merenung tentang langit itu bagaimana terangkat di atas? Dua. Yang ketiga, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan apakah mereka tidak merenung tentang ciptaan gunung yang memancang kokoh? Tiga. Yang keempat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana bumi itu terhampar luas di hadapan mereka. Ada 4 Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama perhatikan. Ada 4 makhluk Allah Ta'ala yang Allah ajak kita untuk merenung ciptaannya. Yang pertama, onta. Yang kedua, langit. Yang ketiga, gunung. Yang keempat, bumi. Kenapa cuma yang 4 ini, Ustaz? Kan masih banyak yang lain. Contoh hewan. Loh, kok cuma onta aja? Kan ada kuda, ya kan? Ada ayam, ada ikan, ada keledai, singa, segala macam hewan ada. Kenapa ada onta? Pertama, siapapun orangnya, yang 4 ini pasti akan dia saksikan. Maksudnya di zaman Arab, ini Arab dulu kita. Ini kan Al-Quran ini kan diturunkan di Arab. Mohon maaf, sependek apapun akal manusia, pasti yang 4 ini akan dia lihat dan dia saksikan. Ya kan? Orang Arab itu memakai onta dalam kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya itu onta itu. Allah. Onta itu semuanya dimanfaatkan. Sampai ada buku bercerita tentang keistimewaan unta atau onta. Itu banyak ratusan keistimewaan binatang atau hewan onta ini. Pertama, katanya di sebagiannya itu onta ini sifatnya itu sabar. Lalu onta itu binatang yang paling sabar. Ya, tapi di kesabarannya itu onta itu juga sifatnya itu pendendam. Oh, di pendendamnya itu dia itu sangat taat kepada pemiliknya.
ya makan duri-duri, dia makan, dia lalap tuh habis itu. Manusianya nggak kuat Pak. Coba makan duri kita, mana kuatnya? Ada namanya di Arab itu namanya bunga atau makanan kaktus itu duri penuh, duri itu dilalap sama dia itu Pak. Bahkan di padang pasir itu ada rumput, semuanya duri. Yang paling dia senangi makan itu onta, subhanallah. Dan kelebihan onta ini bisa menyimpan air lama dalam perutnya. Sehingga orang Arab kalau berangkat zaman dulu berangkat ke sebuah tempat, mereka pakai onta. Nah, kalau kekurangan air, mereka akan menyembelih onta itu dan meminum air yang ada dalamnya. Itu bersih dan bersih. Mereka sekali minum cukup 4 ember. Onta itu minum liter-liter, ratusan liter Pak, dan menyimpan. Karena dia itu binatang Sahara, binatang padang pasir, dibawa kemana-mana, tahan. Dan paling kuat, binatang paling kuat. Di zaman Arab dulu, Bapak Ibu yang berbahagia, onta itu mudah ditemukan. Nah, makanya Allah ajak untuk berpikir tentang onta. Karena mudah manfaatnya. Daging onta, subhanallah, para jemaah haji itu selalu menikmati daging onta. Bahkan daging onta itu banyak dibuat orang jadi obat, ya kan? Jadi obat. Unta itu disuruh duduk sama tuannya, duduk. Kalau tuannya tidak menyuruhnya untuk berdiri, tidak mau dia berdiri, bagaimanapun. Ya, sehingga ceritanya kan begini Bapak dan Ibu tentang unta ini. Tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Yathrib atau kota Madinah, maka dia naik unta. Lalu setelah sampai di Madinah, orang-orang semuanya memegang tali unta Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, biarkan unta itu kemana dia pergi, pasti dia akan menurut kepada tuannya. Subhanallah. Itulah unta itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Unta itu ada yang satu pundaknya, ada yang 2 pundaknya, kayak kursi di atas. Banyak kelebihan unta itu Bapak dan Ibu. Subhanallah. Maka karena begitu dekatnya orang Arab dengan unta, Allah mengajak dia untuk bertafakkur, merenung tentang unta. Subhanallah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak merenung, tidak melihat tentang ciptaan bagaimana diciptakannya unta? Subhanallah. Ya. Jadi susunya unta itu, dagingnya unta. Cuma kalau di negara kita atau di tempat kita yang mudah ditemukan binatang apa? Hewan. Yang mudah ditemukan kalau di kita mungkin ayam. Ya kan? Ayam, pas kita keluar dari rumah udah ketemu dengan ayam. Sebenarnya ayam kalau kita perhatikan itu Allah Akbar. Bagaimana dia jam 4 udah berkokok duluan dari kita. Ya. Ada nama buku Bapak dan Ibu. Nama buku namanya Tanbihul Ghafilin. Ada nama buku itu. Ternyata para ulama itu menafsirkan ternyata kokoknya ayam itu bermakna kepada kita. Dan konon katanya buku itu ayam itu pendengarannya itu kuat. Wallahu a'lam, kita tidak tahu ya. Tapi pendengarannya kuat. Sampai-sampai kalau
akan datang bencana, ayam lebih dulu tahu dari kita. Ada beberapa contoh terakhir keempatnya, umpamanya, maka yang lebih duluan tahu itu ayam. Allah Akbar. Bahkan katanya ayam itu bisa mendengar suara-suara dari perut bumi. Katanya gitu. Bisa mendengarnya. Siksaan-siksaan kubur dari perut bumi bisa dia dengar. Allah Akbar. Itu dalam buku itu tuh. Maka semestinya semua hal harus kita jadikan menjadi bahan tafakkur renungan kita. Setelah Allah sebut neraka, Allah sebut surga, ayo merenung. Yang kedua, yang paling mudah kita temukan, apalagi Pak, langit. Coba pas kita ke atas begini, tak kelihatan langit. Subhanallah, ini langit betul-betul ya, tanpa tiang, dia kokoh di atas kita, memberikan air hujan, kadang-kadang teduh, kadang-kadang panas, kadang-kadang tidak panas, enak, semua dia lakukan untuk makhluk Allah Ta'ala di muka bumi. Langit itu Pak, langit itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala diciptakan 7 lapis langit. Bagaimana bentuknya itu? Wallahu a'lam. Satu agama berat memikirkannya Pak. Coba bayangkan. Karena sebab itu Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, maka dia naik ke langit pertama, ketemu dengan Nabi ini, ke langit kedua Nabi ini, ke langit ketiga Nabi ini. Subhanallah. Begitu ciptaan Allah Ta'ala tersusun rapi. Bagaimana rahasia langit? Wallahu a'lam. Tidak tahu kita. Bahkan siapa-siapa yang mencoba mencuri rahasia ke langit, maka dia pasti akan gagal. Maka tidak ada orang yang tahu tentang hal gaib. La ya'lamuha illallah. Jangan kita coba-coba. Kalau sekarang ini Ngaloren itu siapa namanya itu, yang gemar senang meramal sesuatu yang akan datang. Itu mah, mohon maaf, ilmu kebetulan itu. Cuma kita terlalu, orang Indonesia kan orangnya seperti itu. Mana ada yang bisa mengetahui hal gaib? Gini aja lah Pak, coba. Kalau memang dia kuat, coba ramal atau pandang. Di depan kantor bupati berapa sekarang mobil terparkir? Tanya sekarang. Tahu dia? Dari mana dia tahu? Oh setannya bisikan. Kalau setan bisa jadi. Kan begitu. Allah Akbar. Maka kita merenung kepada langit yang Allah tinggikan dari kita. Ini yang keempat ini mudah kita cerna, mudah kita lihat. Selanjutnya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Pun kamu hambaku kata Allah merenung tentang jibal. Jibal itu artinya gunung-gunung. Gunung itu bermacam-macam Pak. Ada gunung semuanya batu. Di mana adanya itu? Di kita juga ada sebenarnya. Di kita ada. Tapi yang paling banyak itu di negara Arab. Itu gunung batu ada semua. Nah, ada gunung dari tanah, dari batu, materialnya banyak. Bukan cuma itu, emasnya juga banyak. Ini kan kita yang di Papua itu Freeport. Gunung itu Pak, dihabiskan sama mereka di gunung. Bisa kita bayangkan nanti Pak, mohon maaf kalau saya lihat ya di video-video yang tersebar itu, kalaulah nanti PT Freeport itu
jadi laut. Contoh laut Allah tenggelamkan, contoh ini berapa puluh tahun yang akan datang atau ratusan tahun yang Allah alam apa sekiranya. Coba bagaimana Pak Bu, bagaimana dalamnya itu ke bawah. Allah Akbar. Ya. Kemudian katanya, tapi tidak tahu ya, katanya dikatakan Rawa Panti itu dulunya, tapi tidak tahu itu dulunya adalah pantai. Ya, laut. Nah, maka ada di beberapa tempat bekas laut yang kering. Itu di Cina dulu, itu di Guangzhou ada 2016 saya pernah ke sana itu ada tempat ternyata beberapa ribu tahun yang lalu di laut itu karang-karang banyak di sini karang-karang itu. Karang laut itu menjadi beku dia. Allahu Akbar. Itu gunung. Dan bagaimana gunung itu Allah ciptakan, wallahu a'lam. Subhanallah. Kita hanya bisa mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu kami ya Allah. Kami hanya bisa menyaksikan dan meyakini. Kan begitu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibal. Tapi bagaimanapun jibal itu, gunung itu kokoh, nanti di hari kiamat seperti kapas yang berterbangan. Kapas yang berterbangan, Pak. Allah Akbar. Siapa yang kasih tahu Ustaz? Al-Quran yang kasih tahu. Coba pasangnya bumi di hari kiamat nanti seperti kapas yang berterbangan, Pak. 3. Yang keempat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan juga sangat dekat dengan untuk bahan merenung tentang bumi ini. Pak, tentang bumi ini Allah hamparkan. Coba sebelum ada pesawat, orang Bapak dan Ibu, mustahil bagi mereka bisa benda besar bisa terbang. Mustahil. Iya kan? Coba bayangkan. Berapa ton itu pesawat? Boleh baca Pak. Ratusan ton itu terbang. Tapi jangan salah. Betul yang menerbangkan itu ada mesin. Tapi mesin itu dia olah udara Allah Ta'ala. Ya kan? Dia olah di dalam udara Allah ini, maka jadi kekuatan. Bisa terbang per detiknya ratusan kilometer. Siapa yang hebat kalau gitu? Yang menciptakan pesawat? Enggak dong. Siapa dong? Udaranya Allah Ta'ala yang hebat itu. Kenapa udaranya Allah? Udaranya Allah itu sutihat, dihamparkan, dimudahkan. Kan begitu? Nggak usah kayak pesawat lama, kebun aja. Coba kita merenung ke kebun yang kita tanam. Tanahnya itu kita tanam semangka jadi manis. Airnya sama. Di sampingnya kita tanam aren, pahit. Loh kok bisa? Itu adalah arti sutihat. Karena Allah hamparkan bumi itu kepada manusia. Allah. Maka fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad, berikan peringatan. Sudah kita sampaikan Muhammad, sudah disampaikan tentang renungan ini kepada mereka. Tugasmu cuma itu, dzakir. Beri peringatan kepada mereka sebelum saatnya tiba.
sebelum datang penyesalan. Fadzakir innama anta mudzakir. Muhammad, berikan kabar gembira. Kamu tugas cuma itu, memberi peringatan. Bapak Ibu, kita sambung di lain hari karena sudah terang. Mudah-mudahan apa yang kita renungkan pada pagi ini membuat iman kita semakin kuat, keyakinan kita kepada Allah semakin kuat, lalu kita pelopor kebaikan-kebaikan, ya, pelopor kebaikan di sekeliling kita, karena yang kekal itu adalah kebaikan, ya, yang akan bermanfaat itu untuk diri kita adalah kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong kepada orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.